Kembali lagi dengan saya, Rida Sujarwati, guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinemba, Provinsi Riau, dalam mata pelajaran matematika. Belajar matematika bareng yuk! Nah, materi kita pada kesempatan kali ini adalah tentang variabel acak binomial. Variabel acak binomial merupakan variabel acak yang nilai-nilainya ditentukan oleh hasil percobaan binomial. Beberapa syarat pada percobaan binomial sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan berulang-ulang. Kemudian yang kedua, percobaan bersifat saling bebas atau dengan pengembalian. Hasil percobaan yang satu tidak mempengaruhi hasil percobaan yang lain. Kemudian yang ketiga, setiap percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu kejadian yang diharapkan disebut sukses dan kejadian yang tidak diharapkan disebut dengan gagal. Kemudian yang keempat, peluang setiap kejadian tetap dalam setiap percobaan. Percobaan binomial dapat diamati melalui percobaan pelambungan uang logam. Sebagai contoh, misalnya Raka melambungkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Pada setiap pelemparan dilakukan pencatatan terhadap sisi angka. Percobaan ini merupakan percobaan binomial dengan alasan sebagai berikut. Yang pertama, percobaan dilakukan secara berulang-ulang. Kemudian yang kedua, percobaan saling bebas. Kemudian yang ketiga, percobaan memiliki dua macam kejadian, yaitu keluar sisi angka atau keluar sisi gambar. Karena uang logam dilambungkan lagi, maka peluang sisi angka dalam setiap percobaan selalu sama, yaitu 1/2. Pada pelemparan satu buah dadu, hanya ada dua kemungkinan mata dadu yang muncul, genap atau ganjil. Kemudian, contoh yang ketiga, saat tendangan penalti pada pertandingan sepak bola, hanya ada dua kemungkinan kejadian yang bakal terjadi, gol atau tidak gol. Kemudian berikutnya, saat pengumuman kelulusan siswa kelas 6, 9, dan 12, hanya ada dua peluang kemungkinan kejadian yang akan terjadi, lulus atau tidak lulus. Pada polling Instagram, viewers hanya dapat memilih dari dua pilihan yang ditawarkan, yaitu ya atau tidak. Untuk lebih memahami pemaparan penjelasan tadi, mari kita simak contoh soal dan pembahasan tentang variabel acak binomial berikut ini. Contoh yang pertama dari variabel acak binomial ya. Benny melemparkan sekeping uang logam sebanyak 3 kali. Variabel acak X menyatakan banyak hasil sisi gambar yang diperoleh. Hasil yang mungkin untuk X adalah, nah kita lihat bersama penyelesaiannya. Dalam pelemparan sekeping uang logam sebanyak 3 kali, ada kemungkinan kita sama sekali tidak memperoleh gambar. Ya, bisa juga kita hanya mendapatkan 1 gambar, 2 gambar, dan bila beruntung kita justru mendapatkan 3 gambar sekaligus. Ya, nah ini kita lihat ruang sampelnya. Karena uang logamnya dilemparkan sebanyak 3 kali, ya. Jadi ini ruang sampel ini adalah segala kemungkinan yang muncul, ya, angka atau gambar. Jadi segala kemungkinan yang akan muncul angka atau gambar dari mulai pelemparan pertama sampai ke pelemparan ketiga, ya. Ini untuk yang pertama ini ada A, maksudnya di sini dalam 3 kali pelemparan itu selalu muncul angka, ya. Kemudian untuk angka gambar ini 2 kali pelemparan muncul angka, kemudian gambar pelemparan pertama angka, pelemparan kedua angka, kemudian pelemparan ketiga menghasilkan gambar. Kemudian ini angka, gambar, angka, pelemparan pertama angka, kemudian pelemparan kedua gambar, kemudian pelemparan yang ketiga menghasilkan angka. Kemudian di sini ada pelemparan pertama menghasilkan gambar, pelemparan kedua menghasilkan angka, dan pelemparan ketiga menghasilkan angka. Kemudian di sini ada pelemparan pertama menghasilkan gambar, kemudian pelemparan kedua menghasilkan gambar, dan pelemparan ketiga menghasilkan angka. Kemudian ada
pelemparan pertama menghasilkan angka, kemudian gambar, kemudian gambar. Kemudian ada gambar, angka, gambar, dan yang terakhir gambar, gambar, gambar. Nah, ini ada 8. Jadi, untuk mengetahui banyak kemungkinan yang akan terjadi itu kan ada 2 ya sisinya, yaitu angka dan gambar. Kemudian dilemparkan sebanyak 3 kali, maka 2 pangkat 3. Itu ada 8. 2 pangkat 3 sama dengan 8. Itulah ruang sampelnya sebanyak 8. Ya, kemudian di sini kemungkinan kita tidak memperoleh gambar. Yang ditanya adalah banyak hasil sisi gambar yang diperoleh ya. Jadi kita lihat di sini kemungkinan banyak sisi gambar yang diperoleh ya. Jadi kalau angka berarti di sini 0 ya. 0 artinya tidak muncul sama sekali gambar ya dalam 3 kali pelemparan. Kemudian 1 di sini adalah berarti hanya 1 kali muncul gambar dalam 3 kali pelemparan. Jadi ini lihat seperti ini, angka gambar ini 1 kali, kemudian angka gambar angka ini juga 1 kali, kemudian gambar angka ini juga 1 kali muncul gambar. Nah, di sini dibuat 1. Kemudian ini 2 adalah kemungkinan gambar muncul 2 kali. Jadi seperti gambar-gambar angka, kemudian angka gambar-gambar dan gambar angka gambar. Ini kan 2 kali muncul gambar ya. Atau ini dan bila beruntung katanya justru mendapat 3 gambar sekaligus seperti ini. Gambar, gambar, gambar ya. Dalam 3 kali pelemparan menghasilkan gambar ya. Nah ini jadi hasil yang mungkin untuk X adalah 0, 1, 2, dan 3 dalam bentuk seperti ini ya. 0, 1, 2, dan 3 ini artinya adalah 0 itu tidak muncul gambar sama sekali dalam 3 kali pelemparan. Kemudian 1 ini adalah 1 kali muncul gambar dalam 3 kali pelemparan. Kemudian 2 ini adalah 2 kali muncul gambar dalam 3 kali pelemparan. Dan 3 ini muncul 3 kali gambar dalam 3 kali pelemparan. Semoga dapat dipahami ya. Berikutnya kita ke contoh yang kedua. Sepasang pengantin baru merencanakan mempunyai 2 anak. Jika variabel X menyatakan banyak anak perempuan, maka X sama dengan, nah ini kita lihat penyelesaiannya bersama, ada kemungkinan 2 anaknya tidak ada satupun yang perempuan. Ini kemungkinan yang terjadi ya. Jadi variabel acak binomial itu adalah mendata segala kemungkinan yang terjadi ya. Nah, jadi ini ada kemungkinan 2 anaknya tidak ada satupun yang perempuan. Ada juga kemungkinan bahwa anaknya laki-laki dan perempuan. Dan terakhir keduanya perempuan. Ya. Nah ini kita lihat ruang sampelnya. Ya, ruang sampelnya ini yang pertama laki-laki, laki-laki ya kan. Ini artinya tidak ada satupun anaknya yang perempuan. Kemudian laki-laki perempuan atau perempuan laki-laki ini berarti sepasang ya. Kemudian yang terakhir ini perempuan-perempuan. Maka X-nya itu 0, 0 di sini berarti tidak ada satupun yang perempuan ya. Ya ini tadi laki-laki, laki-laki, anak pertama laki-laki, kemudian anak keduanya laki-laki. Kemudian ada juga kemungkinan bahwa anaknya laki-laki dan perempuan. Ya, ini tadi laki-laki dan perempuan sepasang ya, atau perempuan dan laki-laki. Berarti di sini ini kan dia kan variabel X-nya menyatakan banyak anak perempuan. Di sini ada 1, berarti di sini 1, yaitu kemungkinan jika anaknya sepasang, berarti ini 1. Kemudian anak pertama perempuan, anak kedua perempuan. Nah, ini dia. Maka di sini dibuat 2 karena 2 kali muncul ya, atau 2 kali perempuan-perempuan, atau 2 sebanyak 2 perempuan-perempuan ya. Nah, 0 di sini maksudnya tidak ada satupun perempuan, 1 di sini 1 perempuan, kemudian 2 di sini dalam 2 anaknya itu kedua-duanya perempuan ya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat dipahami, semoga bermanfaat. Mohon maaf apabila ada kesalahan penulisan, kesalahan pengucapan. Tetap jaga kesehatan.
Jangan lupa kerjakan tugasnya di aplikasi psikologi dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.